Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kami dari kelompok D ingin menjelaskan atau mempresentasikan tugas kami yang bertopik tentang inklusi keuangan serta pengaruhnya terhadap pertumbuhan ekonomi dan pengentasan kemiskinan. Oke, di sini saya akan menjelaskan bagian saya, yaitu inklusi keuangan menurut Global Partnership on Financial Inclusion atau GFFI. Inklusi keuangan telah menjadi komponen penting dari pengembangan keuangan. Meningkatnya akses layanan keuangan bagi banyaknya masyarakat yang menjadi prioritas bagi pembuat kebijakan. Bank Indonesia pada tahun 2016 menjelaskan visi inklusi keuangan, yaitu seluruh lapisan masyarakat dapat mengakses layanan keuangan dengan mudah yang nantinya akan meningkatkan pendapatan mereka dan berefek pada meratanya pendapatan masyarakat itu sendiri. Pengentasan kemiskinan, terciptanya stabilitas sistem keuangan dan nantinya akan mendorong laju pertumbuhan ekonomi. Pada sektor yang lainnya, termasuk pertumbuhan ekonomi di suatu negara, perkembangan institusi keuangan terutama sektor perbankan dapat mendorong PDB di suatu negara, yaitu melalui peningkatan akses penggunaan jasa perbankan oleh masyarakat itu sendiri. Oke, mungkin sampai di sini saja penjelasan dari saya. Pertama-tama, saya akan menjelaskan pengaruh inklusi keuangan terhadap kemiskinan. Dari hasil regresi linier sederhana menyatakan bahwa nilai variabel inklusi keuangan berpengaruh negatif terhadap kemiskinan, sehingga hipotesis yang menyatakan menyatakan hubungan negatif antara inklusi keuangan terhadap pertumbuhan ekonomi diterima, di mana saat ini pertumbuhan ekonomi berdampak besar terhadap kemiskinan. Untuk mengatasi kemiskinan ini, kita berfokus kepada kebijakan fiskal baik melalui instrumen redistribusi, yaitu pajak dan transfer yang sebagian besar mempengaruhi kebijakan distribusi pendapatan saat ini. Namun, walaupun saat ini perekonomian makin meningkat, terdapat kendala pada masyarakat miskin yang berpendapatan rendah yang hanya mampu memenuhi kebutuhan primer dan tidak mempunyai tabungan. Oleh karena itu, kita juga tahu bahwa masyarakat Indonesia juga banyak yang masih kekurangan atau tidak mampu. Misalnya masyarakat yang ada di pedalaman, mungkin mereka mempunyai banyak kekurangan, misalnya kekurangan fasilitas pendidikan, fasilitas kesehatan, dan fasilitas lainnya. Dan masyarakat kota juga begitu, mungkin mereka mempunyai kekurangan dari pekerjaan, mungkin kurangnya lapangan pekerjaan, sehingga banyak masyarakat yang di kota tinggal di jalanan. Baiklah, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Kita akan membahas pengaruh inklusi keuangan terhadap pertumbuhan ekonomi. Hasil regresi linier sederhana menunjukkan bahwa nilai variabel inklusi keuangan berpengaruh negatif terhadap pertumbuhan ekonomi, sehingga hipotesis yang menyatakan adanya hubungan negatif antara inklusi keuangan terhadap pertumbuhan ekonomi ditolak. Dengan kata lain, setiap terjadinya peningkatan inklusi keuangan akan menurunkan pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Dari sumber yang saya dapat, Bank Indonesia dan BPS yang telah diolah, hal ini ditunjukkan dengan fakta yang ada bahwa inklusi keuangan yang diwakilkan oleh jumlah DPK terhadap PDRB dari tahun ke tahun cenderung mengalami peningkatan. Pada tahun 2011, jumlah DPK terhadap PDRB menunjukkan nilai 208,9
triliun meningkat menjadi 241.534 triliun pada tahun 2012. Lalu meningkat lagi pada tahun 2013 sebanyak 262,527 triliun dan terjadi lagi peningkatan pada tahun 2014 sebanyak 285,863 triliun. Dan terjadi peningkatan kembali lagi pada tahun 2015 sebanyak 311 triliun. Pertumbuhan ekonomi. Patrick pada tahun 1966 mengatakan bahwa ada kemungkinan dua hubungan sebab akibat antara pembangunan sektor keuangan dengan pertumbuhan ekonomi yang dinamai dengan hipotesis sebagai berikut. 1. Demand following, di mana rendahnya pertumbuhan sektor real merupakan penyebab kurangnya permintaan akan jasa keuangan. Yang kedua, supply leading, di mana sektor keuangan menyebabkan dan mendorong pertumbuhan sektor real. Hipotesis supply leading ini menyatakan perkembangan pembangunan pasar keuangan akan mendorong peningkatan akan penawaran jasa keuangan yang nantinya akan meningkat ke pertumbuhan ekonomi real itu sendiri. Sedangkan hipotesis demand following ini menyatakan setiap kenaikan permintaan terhadap jasa keuangan akan menyebabkan terjadinya peningkatan terhadap sektor keuangan ketika perekonomian real tumbuh. Inklusi keuangan. Konsep inklusi keuangan muncul setelah adanya konsep eksklusi keuangan. Lesson-Tripp 1995 mendefinisikan inklusi keuangan sebagai sebuah proses yang mencegah kelompok sosial dan individu dari memperoleh akses terhadap sistem keuangan formal. Eropa Commission 2008 menjelaskan bahwa inklusi keuangan merupakan sebuah proses di mana orang menghadapi kesulitan dalam mengakses dan atau menggunakan jasa keuangan dan produk di pasar pada umumnya yang sesuai dengan kebutuhan mereka, sehingga mereka tidak dapat menjalani kehidupan sosial dalam masyarakat di tempat mereka berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan melanjutkan materi pembahasan tentang stabilitas sistem keuangan. European Central Bank 2011 berpendapat bahwa sistem keuangan merupakan sebuah kumpulan dari beberapa infrastruktur pasar, lembaga intermediasi dan pasar keuangan yang tidak goyah dengan berbagai tekanan dan mampu mengatasi ketidakseimbangan keuangan yang disebabkan oleh proses intermediasi. Stabilitas sistem keuangan merupakan sistem yang penting di dalam suatu negara, tapi bukanlah sebuah tujuan akhir menurut SAN 2003. Inklusi keuangan menurut Global Partnership of Financial Inclusion GPFI dan G20, inklusi keuangan telah menjadi komponen penting dari pengembangan keuangan, meningkatkan akses layanan keuangan bagi banyak masyarakat yang menjadi prioritas bagi pembuat kebijakan. Bank Indonesia 2016 menjelaskan visi inklusi keuangan, yaitu seluruh lapisan masyarakat dapat mengakses layanan keuangan dengan mudah yang nantinya akan meningkatkan pendapatan mereka dan berefek pada meratanya pendapatan masyarakat itu sendiri. Pengentasan kemiskinan, terciptanya stabilitas sistem keuangan dan nantinya akan mendorong laju pertumbuhan ekonomi. Pada sektor yang lain, termasuk pertumbuhan ekonomi di suatu negara, perkembangan institusi keuangan, terutama sektor perbankan, dapat mendorong pertumbuhan PDB di suatu negara melalui peningkatan akses dan penggunaan jasa perbankan oleh masyarakat. Kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Utami Harahap. Di sini saya ingin menjelaskan tentang pengaruh inklusi keuangan terhadap ketimpangan.
Hasil regresi linear sederhana menunjukkan bahwa nilai variabel inklusi keuangan berpengaruh positif terhadap ketimpangan. Sehingga, hipotesis yang menyatakan adanya hubungan negatif antara inklusi keuangan terhadap ketimpangan di Jawa Timur ditolak, karena berdasarkan fakta yang ada ketimpangan pada periode tahun 2011 hingga 2015 menunjukkan peningkatan serta inklusi keuangan yang meningkat tiap tahunnya. Dengan demikian, didapatkan hasil berpengaruh positif antara inklusi keuangan dan ketimpangan. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Baiklah, saya akan menjelaskan materi yang berjudul hasil dan pembahasan. Perkembangan sektor perbankan berbeda di setiap daerah. Pembangunan sektor perbankan di daerah yang memiliki perekonomian baik lebih cepat dibandingkan daerah yang memiliki perekonomian yang kurang stabil. Hal ini dapat dilihat dari dimensi yang membentuk indeks inklusi keuangan di daerah-daerah yang memiliki perekonomian stabil dibandingkan dengan daerah yang memiliki perekonomian kurang stabil. Perbedaan nilai di setiap dimensi akan mengakibatkan indeks inklusi keuangan di daerah tersebut juga berbeda. Berdasarkan perhitungan indeks inklusi keuangan di 38 kabupaten atau kota, didapatkan hasil bahwa inklusi keuangan tertinggi didominasi oleh kota Mojokerto. Sekian presentasi dari kami. Jika ada kekurangan atau kesalahan kata, mohon dimaafkan atas perhatiannya. Kami ucapkan terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Escuchar